نسمع صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل. على ما مادب واي اقتل الخاب كيوسك الجوكر. Is this true that this, you can just press one button and get rid of Iran's uranium enrichment site? Or potentially, is there some magical thinking going on here? Minggu dini hari, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam pertempuran menghadapi Iran. US yang melihat bahwa Israel nggak bisa menang lawan Iran sendirian, akhirnya menggunakan pesawat siluman B-2-nya untuk menjatuhkan bom konvensional terbesar dengan target menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Menariknya, usai melakukan serangan, Trump ini mengatakan jika ia ingin langsung berdamai dengan Iran, hal yang nggak digubris Iran saat sebaliknya, beberapa jam setelahnya Iran langsung menghujani Israel dengan bom-bom yang kembali menghancurkan Tel Aviv dan Haifa. Iran pun mengancam Amerika bahwa serangan mereka akan mendapatkan balasan, dan inilah eskalasi terbaru saat Amerika Serikat memutuskan untuk masuk dalam pertempuran Israel versus Iran. Melihat Israel tak bisa menghancurkan target utama mereka, yakni fasilitas nuklir Iran. Dengan sebaliknya, kota-kota mereka seperti Tel Aviv hingga Haifa luluh lantah oleh rudal Iran. Amerika Serikat dalam hal ini di bawah Presiden Donald Trump akhirnya mengambil keputusan besar. Ya, Trump mengingkari omongannya. Jadi, meski sebelumnya ia mengatakan ingin memberikan waktu 2 minggu bagi Iran, Minggu pagi, Trump akhirnya ikut menyerang Iran. Ia memantau serangan ke Iran langsung dari pusat komando Amerika, di mana pesawat B-2 Stealth Bomber menjatuhkan 6 bom bunker booster seberat 30.000 pon ke lokasi bawah tanah nuklir Iran seperti Fordo. Sedangkan Tomahawk cruise missile ditembakkan dari kapal selam Amerika dan menghantam Natanz dan juga Esfahan. Trump menyatakan bahwa fasilitas nuklir tersebut completely and fully obliterated dan menegaskan semua pesawat AS selamat. Amerika sendiri memang jadi satu-satunya negara yang memiliki pesawat yang punya kemampuan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Meskipun itu belum terbukti. Jadi, meski Trump mengatakan 3 fasilitas nuklir Iran telah hancur total, baru-baru ini pejabat pemerintah Iran mengkonfirmasi jika hanya ada kerusakan kecil. Iran mengakui bahwa serangan udara AS mengenai fasilitas Fordo, namun menyatakan kerusakannya hanya berada di bagian permukaan dan dapat diperbaiki cepat. Data lain yang memperkuat konfirmasi Iran jika nuklir masih aman juga tergambar dari konfirmasi IAEA yang menunjukkan tidak ada peningkatan radioaktif, hal yang menandakan serangan gagal menyebabkan kontaminasi. Usai melakukan serangan, Trump pun menuntut Iran untuk segera berdamai. Seperti dilaporkan oleh CNN, Trump mengatakan sekarang Iran harus berdamai, dengan mengancam jika Iran gak mau damai, maka mereka akan menghadapi serangan tambahan pada lebih banyak target, yang akan jauh lebih hebat dan lebih mudah. Trump tidak menjelaskan lebih lanjut pernyataannya, meskipun ia memperingatkan di media sosial bahwa setiap pembalasan Iran akan ditanggapi dengan kekerasan, hal yang jelas gak digubris oleh Iran. Saat sebaliknya, Iran kembali menembakkan rudal ke Israel pada Minggu pagi, atau beberapa saat usai Trump menyerang fasilitas nuklir Iran. نسمع صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل. على ما مادب واي اقتل الخاب كيوسك الجوكر. على ارسل على ما مات. اقتل مع الثاني ناس مش امان Jadi, meski coba ditutup-tutupi pemerintah Israel soal seperti apa skala kehancuran yang diciptakan, kita tetap bisa melihat bagaimana serangan itu menghantam berbagai kota di Israel seperti Tel Aviv dan Haifa. Minggu pagi, sebuah video menunjukkan skala kehancuran yang benar-benar besar. Lihatlah video ini, sebuah asap besar nampak melambung tinggi yang menandakan bahwa daerah tersebut baru saja terkena rudal dari Iran. Sekarang lihatlah di area lain. Ini adalah kondisi Tel Aviv usai Iran menyerang Minggu pagi.
Dan lihatlah gimana shocknya pengambil video ini saat Iran menghantam areanya. Пиздец. Yap, Iran menolak menyerah. Meski Amerika telah ikut campur dalam pertempuran, Iran memilih untuk membalas dan alih-alih berdamai seperti yang dijelaskan CNN, ganjaran besar terjadi di Israel. Dan itu menunjukkan jika Iran nggak tunduk pada Israel serta Amerika, di mana tentu saja ini akan membuat eskalasi pertempuran semakin besar. Trump pertaruhkan jabatannya pada perang. This is a statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran," etc. Presiden Donald Trump telah mengambil langkah militer besar terhadap Iran. Ini bisa jadi momen kemenangan atau kejatuhan total politiknya. Paling tidak, inilah analisis yang dikeluarkan oleh The Washington Post usai Trump menyerang Iran. Jadi gini, jika Iran cukup lemah sehingga tidak dapat melakukan pembalasan yang berarti pada Amerika, Trump akan memberikan pukulan telak terhadap musuh lamanya Iran, yang juga secara otomatis akan mengirimkan pesan kepada China, Rusia, dan pesaing global lainnya bahwa Trump dan Amerika tidak akan ragu menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Namun, jika Iran tidak menyetujui perdamaian sesuai persyaratan Trump, dan Iran mampu melawan sehingga membuka pintu bagi konflik yang jauh lebih dalam dan berpotensi berlangsung lama, prospek serangan Iran bisa jadi akan membuat marah beberapa anggota basis politiknya. Dan hal itulah yang telah disampaikan oleh banyak politikus Amerika. Jadi konteksnya gini, saat Donald Trump jadi presiden, dia dipilih karena kebijakan America First-nya dan berjanji untuk menjaga perdamaian dan tidak melakukan perang sembari mengkritik pemerintah AS terdahulu yang melakukan perang di Irak dan menguras kas Amerika. Namun kini saat Amerika memutuskan masuk ke dalam perang Iran, banyak pendukungnya yang mulai mengkritik Donald Trump. Hakeem Jeffries, pemimpin Partai Demokrat di DPR AS, nampak mengecam keras tindakan Presiden Trump karena menyerang fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan Kongres. Ia menilai Trump dianggap ingkar janji. Janji kampanye Trump adalah membawa stabilitas, tapi realitanya justru memicu resiko perang. Trump juga dituduh menyesatkan politik. Ia tidak terbuka soal rencana menyerang Iran dan melanggar prosedur konstitusi dengan melewatkan Kongres. Ia pun menambahkan, keputusan sepihak itu bisa menyeret AS ke dalam konflik regional besar, bahkan mirip dengan Perang Irak 2003. Dan jika konflik ini menimbulkan korban jiwa, serangan balik atau perang lebih luas, maka Trump lah yang harus disalahkan. Nah, di sini, kalau Iran mampu melawan, publik Amerika khawatir ini akan memicu krisis besar di Amerika. Dan inilah yang bisa mengancam posisi Trump soal kredibilitasnya sebagai Presiden AS. Iran berjanji membalas. Kementerian Luar Negeri Iran telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan terbaru AS terhadap fasilitas nuklirnya sebagai pelanggaran berat dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hukum internasional dan mengatakan Iran memiliki hak untuk menolak agresi tersebut. Juru bicara militer Iran, Abul Fayy Shikarchi, dan pemimpin tertinggi Khamenei menyatakan Iran siap memberikan balasan keras, bukan hanya kepada Israel tetapi juga Amerika Serikat. Dengan saat ini, Iran baru menghujani Israel dengan rudal-rudal balasan minggu pagi. Sampai narasi ini dibuat, belum ada pangkalan militer AS yang diserang. Sementara itu, Iran dipastikan gak sendiri. Houthi Yaman kembali mengirimkan pesan bahwa balasan akan mengarah pada Amerika, sedangkan Khatib Hizbullah Irak menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap pasukan dan aset AS di Irak dan Suriah. Sedangkan Hizbullah Lebanon secara resmi mengutuk serangan AS Israel dan menyatakan dukungan penuh terhadap Iran. Mereka tidak langsung menyerang, tapi ditegaskan bahwa mereka akan membalas. Saat ini, PBB juga